rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Urgensi Kesadaran Privasi, Ancaman Kejahatan di Era Digital. Namun sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Audeoda Menzart, NIM 240401010097. Kali ini kita akan membahas tentang latar belakang, kasus kerentanan data, faktor pemicu, analisis kerentanan digital, urgensi literasi digital, kesimpulan, dan solusi. Di era modern ini, penggunaan teknologi informasi sudah sangat melekat di berbagai aspek kehidupan kita, mulai dari komunikasi, pekerjaan, hingga transaksi ekonomi. Namun, kemudahan akses digital ini sayangnya belum diimbangi dengan perlindungan data yang memadai. Masuk ke latar belakang masalah utamanya adalah sebagian besar masyarakat Indonesia masih belum menyadari dan memahami pentingnya keamanan data pribadi. Akibatnya, data pribadi kita seringkali berubah menjadi komoditas yang rentan dieksploitasi oleh pihak asing. Kurangnya literasi digital juga membuat banyak orang dengan bebas membagikan informasi sensitif mereka di media sosial tanpa menyadari resikonya. Penyalahgunaan data ini bukan lagi sekedar teori, tapi sudah bermanifestasi ke dalam berbagai bentuk kasus nyata yang meresahkan. Contohnya pada slide ini saya menyantumkan contoh kasus yang terjadi di mana ada penipuan paket COD fiktif, di mana data pribadi seperti alamat dan nomor telepon korban dicatut untuk mengirim barang fiktif yang tidak pernah dipesan. Selain itu, ada juga modus pinjaman online ilegal yang tiba-tiba memunculkan notifikasi pengajuan peminjaman, hingga pencatatan nik warga untuk kepentingan partai politik tanpa izin seperti yang pernah dicatat oleh Bawaslu di Kabupaten Sleman. Celah-celah kejahatan ini biasanya bersumber dari aplikasi tidak resmi, e-commerce, atau link phishing yang diakses oleh pengguna. Yang menarik, kerentanan ini tidak hanya terjadi di perkotaan, namun juga di daerah pedesaan yang tingkat literasi digitalnya lebih terbatas. Melalui artikel ini, saya bertujuan untuk mengevaluasi seberapa mendasaknya kesadaran keamanan data pribadi di Indonesia dengan meninjau berbagai fenomena sosial yang terjadi. Secara teknis, pencurian data online melibatkan aksi peretasan atau rekayasa sosial demi keuntungan ilegal. Kasus seperti paket COD fiktif membuktikan bahwa data belanja kita bisa bocor ke pasar gelap digital. Hambatan terbesar kita saat ini adalah rendahnya pemahaman teknis masyarakat, sehingga banyak yang kesulitan untuk melindungi data pribadi mereka secara mandiri. Hubungan antara rendahnya literasi digital dan kerentanan siber terbukti nyata. Studi di Desa Pematang Jaring menunjukkan bahwa warga aktif bersosmed namun minim pemahaman risiko. Bahkan survei Litbang yang dilakukan oleh Kompas mencatat bahwa 46,5% masyarakat Indonesia tidak menyadari bahwa aktivitas online mereka adalah sumber data. Oleh karena itu, mitigasi individu seperti membuat kata sandi yang kuat, mengatur privasi ketat, dan waspada terhadap phishing menjadi sangat krusial. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa berbagai kejahatan siber bukanlah kejadian yang berdiri sendiri, melainkan akumulasi dari rendahnya literasi digital dan celah regulasi yang ada. Data pribadi adalah aset berharga yang sangat rawan dieksploitasi jika pengguna internet belum bersikap bijak. Oleh karena itu, perlindungan data adalah tanggung jawab kolektif yang membutuhkan kerjasama pemerintah, swasta, dan masyarakat. Sebagai langkah perbaikan, ada beberapa rekomendasi yang saya ajukan dalam artikel ini. Pertama, bagi pemerintah, perlu adanya penegakan hukum yang konsisten sesuai dengan UU PDP dan evaluasi infrastruktur keamanan kependudukan. Kedua, bagi sektor swasta, penyedia layanan wajib menerapkan prinsip privacy by design, enkripsi, dan autentikasi 2 faktor. Ketiga, bagi masyarakat, kita harus mulai melindungi diri dengan hal sederhana seperti membubuhkan watermark pada dokumen sensitif dan tidak sembarangan mengklik link yang mencurigakan. Sebagai penutup, ruang digital yang aman dan inklusif di Indonesia hanya bisa terwujud jika kita mulai membangun kesadaran privasi dari diri sendiri. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya.